Nabi Ilyas Part 2. Nabi Ilyas tinggal di negeri Israel dengan seorang raja yang jahat bernama Ahab. Raja Ahab inilah menyuruh orang Israel untuk menyembah dewa dan berhala. Melihat kondisi itulah, maka Allah murka terhadapnya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ilyas alaihi salam menemui Raja Ahab dan berkata, "Ketahuilah wahai Raja Ahab, tidak akan pernah ada embun atau hujan sedikit pun selama 2 atau 3 tahun ke depan, kecuali saya mengatakannya. Maka dari itu, bertaubatlah dan sembahlah Allah." Kemudian Raja Ahab menjadi kesal dan marah kepadanya dan berusaha untuk membunuhnya. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ilyas untuk pergi ke anak sungai Kerit dan bersembunyi di sana. Dengan meminum air sungai serta makanan yang dibawa oleh burung gagak atas perintah Allah kepada mereka, pasukan Raja Ahab terus mengejar Nabi Ilyas alaihi salam dan mengetahui bahwa ia sedang bersembunyi di anak sungai Kerit. Namun secara tiba-tiba anak sungai itu pun kering karena tidak ada hujan, sehingga ia kebingungan untuk mencari tempat perlindungan. Tak lama kemudian datanglah bala tentara Raja Ahab untuk membunuh Nabi Ilyas. Selanjutnya ia bersembunyi di dalam rumah Nabi Ilyas. Ketika bersembunyi di dalam rumah Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyas masih sangatlah muda dan tengah menderita sakit. Lantas kemudian beliau membantu menyembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh, Nabi Ilyas pun dijadikan anak angkat oleh Nabi Ilyas dan terus menemani Nabi Ilyas dalam berdakwah. Namun saat itu Nabi Ilyas alaihi salam belum diangkat menjadi nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk pergi ke kota Sarfat dan tinggal di sana karena ada janda yang akan memberikan makan dan mencukupi kehidupannya. Maka pergilah Nabi Ilyas ke kota Sarfat. Sesampainya di kota tersebut, ia melihat seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Lalu Nabi Ilyas mendekati janda itu dan berkata, "Ibu, tolong ambilkan sedikit air minum untuk saya, juga bawakanlah juga sedikit roti." Namun seketika janda itu menjawab, "Maaf, saya tidak sedikit pun memiliki roti. Saya hanya mempunyai segenggam tepung terigu di dalam mangkuk dan sedikit minyak zaitun di dalam botol. Saya sedang mengumpulkan kayu api untuk memasak bahan yang sedikit itu, supaya saya dan anak saya bisa makan. Itulah makanan kami, yang terakhir sesudah itu kami pun akan mati." Namun Nabi Ilyas tetap menjawab, "Jangan khawatir, Ibu. Silakan ibu membuat makanan untuk ibu dan anak ibu. Tapi sebelum itu buatlah dahulu 1 roti kecil dari tepung dan minyak itu dan bawalah kepada saya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang patut disembah, mengatakan bahwa mangkuk itu akan selalu berisi tepung dan botol itu akan terisi minyak, hingga Allah turunkan hujan ke bumi." Akhirnya, janda tersebut percaya dengan perkataan Nabi Ilyas alaihi salam. Tak lama kemudian janda tersebut bersedia melakukan apa yang dikatakan oleh Ilyas. Lantas dia membuat roti kecil dan memberikannya kepadanya. Ia pun segera memakannya. Sementara janda itu kemudian membuat roti sebagai makanan baginya dan anaknya. Seperti yang sudah dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Ilyas, mangkuk itu selalu berisi tepung, dan botol itu pun selalu berisi minyak. Hari berikutnya masih ada sedikit tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti lagi. Sehingga persediaan makanan untuk mereka dapat tercukupi hingga hampir 3 tahun, selama musim kemarau panjang berlangsung. Pada suatu hari, janda tersebut mendapat berita buruk. Ia menemui anaknya jatuh sakit dan meninggal. Lalu janda itu memanggil Nabi Ilyas dan berkata, "Hai hamba Allah, apa yang terjadi dengan anak saya? Mengapa anak saya meninggal dunia?" Lantas kemudian Nabi Ilyas mengambil anak yang tengah jatuh sakit tersebut menuju kamar pribadinya. Ia membaringkan anak itu di atas tempat tidur, lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau mendatangkan musibah kepada janda ini? Ia sudah memberi roti kepadaku dan sekarang engkau mencabut nyawa putranya." Ia terus berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah kiranya anak ini." Melihat kesungguhannya dalam berdoa, lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa tersebut dan mengabulkan doanya. Anak tersebut kemudian mulai bernapas dan hidup kembali. Lalu beliau membawa anak itu kepada ibunya dan berkata, "Ibu, anak ibu sudah hidup kembali." Janda itu lantas menjawab, "Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah hamba Allah dan segala perkataanmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan Nabi Ilyas terus berupaya menyadarkan Bani Israel agar meninggalkan praktik-praktik menyembah berhala. Namun usaha tersebut sia-sia
kaum Bani Israel tetap menolak dakwah Nabi Ilyas. Namun beliau tetap bersabar dan istiqamah melakukan tugasnya. Suatu ketika, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah supaya tidak menurun hujan. Sebagai hukuman terhadap mereka, Allah memperkenankan doanya. Akhirnya selama 3 tahun, tidak juga turun hujan di wilayah tersebut. Wilayah tersebut mengalami kekeringan parah dan menyebabkan banyak hewan ternak dan tumbuhan mati. Kaum Nabi Ilyas pun mengalami banyak kesusahan akibat peristiwa tersebut. Kemudian Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, "Apabila engkau meninggalkan berhala, maka aku akan berdoa kepada Allah untuk segera menghentikan penderitaanmu." Mereka pun membuang berhala-berhala mereka dan kemudian ia berdoa kepada Allah untuk segera menghentikan penderitaan kaum Bani Israel dan segera menurunkan hujan. Mendengar doanya, kemudian Allah mengabulkan doa-doa tersebut. Nikmat tersebut tak serta-merta meruntuhkan sifat buruk Bani Israel. Terbukti mereka tetap menyembah berhala-berhala mereka. Ia kemudian berdoa kembali kepada Allah untuk menghentikan hujan. Allah pun mengabulkan kembali doanya. Namun pada akhirnya, kaum Bani Israel akan menjadi kafir lagi dan azab Allah yang pedih menimpa mereka. Kemudian Allah mengutus Nabi Ilyas untuk menggantikan Nabi Ilyas untuk mengajak kaum Bani Israel menuju jalan yang benar. Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam bersama-sama mengemban misi dakwah, yaitu membuat kaum Bani Israel meninggalkan kebiasaan menyembah berhala dan membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas hidup bersama Nabi Ilyasa untuk mengemban misi jalan kebenaran kepada Bani Israel selama 8 tahun lamanya. Pada suatu ketika, mereka berdua pergi menuju wilayah di sebelah timur Sungai Yordan. Ketika Nabi Ilyas sedang beristirahat, datanglah malaikat maut di hadapannya dan kemudian berseru, "Hai Ilyas, penuhilah panggilan Allah. Kini saatnya engkau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersiap-siaplah, karena nyawamu akan segera kucabut," kata malaikat maut. Mendengar berita itu, ia menjadi sedih dan menangis. Kemudian malaikat maut bertanya, "Mengapa engkau bersedih, Ilyas? Apakah engkau bersedih karena akan meninggalkan dunia dan takut menghadapi kematian?" Tanya malaikat maut, "Tak satu pun yang aku sesali kecuali tak ada lagi waktu untukku berzikir kepada Allah, sementara orang lain masih bisa terus berzikir memuji Allah." Jawab Nabi Ilyas alaihissalam melihat peristiwa tersebut. Maka saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada malaikat maut agar menunda untuk mencabut nyawa Nabi Ilyas dan memberi kesempatan kepadanya untuk berzikir sesuai dengan permintaannya. Keinginannya sangat sederhana, yaitu ingin terus hidup untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berzikirlah ia sepanjang hidupnya. Akibat peristiwa tersebut, maka muncullah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Biarlah Nabi Ilyas hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berzikir kepadaku sampai akhir nanti." Mendengar firman Allah tersebut, maka malaikat maut tidak berani mencabut nyawa Nabi Ilyas alaihissalam, maka ia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati kecuali saat hari kiamat tiba. Like and share.